Halo, ketemu lagi dengan saya, Ida Sulistiani, yang kali ini kita akan membahas salah satu bagian atau salah satu jenis daripada naratif, yaitu short story. Saya yakin kalian semua sudah mengenal bahkan sangat menyukai membaca tentang short story. Oke, mari kita lihat salah satu contoh daripada short story berikut. There was once a boy whose father one day told him that he was now old enough to watch over the sheep while they were grazing. Every day, he had to take the sheep over the grass field and watch them as they graze to become strong with thick wood. The boy wasn't happy though. He wanted to run and play, not watch the boring sheep. So he decided to have some fun instead. He cried, "Whoa! Whoa!" until the entire village came running with stone to chase away the wolf before it could save it any of the sheep. Once they saw there was no wolf, they laughed, muttering under their breath about how the boy was wasting their time and giving them a good fright while at it. The next day, the boy cried once more. "Wolf! Wolf!" And again, the villager rushed there to chase the wolf away. As the boy laughed and preached, he had caused the villagers laugh, some angrier than the others. The third day, as the boy went up a small hill, he suddenly saw a wolf attacking his sheep. He cried as hard as he could, "Wolf! Wolf! Wolf!" But the villager thought he was trying to fool them again and did not come to rescue the sheep. The little boy lost the sheep that day, all because he falsely cried, "Wolf!" So, that is short story. Jadi itulah contoh dari cerita pendek atau short story. What is actually short story? So short story is the briefly fictional prose narrative that is shorter than a novel that is usually deal with only a few characters. Jadi cerita pendek itu adalah bagian karya sastra yang pendek sesuai dengan namanya dari sebuah naratif yang tentu saja lebih pendek dari sebuah novel. Biasanya dalam cerita pendek tokohnya tidak banyak, tidak seperti sebuah novel yang berlembar-lembar sehingga tokoh daripada cerita itu lebih dari misalnya 2 atau 3. Kalaupun di dalam cerita pendek ini sampai 3, tapi biasanya pengembangannya tidak seperti dalam sebuah novel. Short story is usually concerned with a single effect conveyed in only one or few significant episode or scene. Jadi biasanya cerita pendek ini hanya fokus kepada latar belakang atau cerita yang pendek ataupun yang hanya terdiri dari satu episode atau ada beberapa bagian saja. The form encourages economy of serving concise narrative. Jadi biasanya ceritanya pun hanya terdiri dari bagian-bagian singkat
singkat, masalahnya sederhana dan tidak sekompleks masalah dalam sebuah novel ya. Karakter is disclosed in action and dramatic encounter but is seldom fully developed. Jadi biasanya tokohnya pun meskipun diceritakan karakterisasinya, namun tidak selengkap ataupun tidak sedetail kalau tokohnya itu seperti halnya dalam sebuah novel. Jadi cerita daripada short story adalah this one a relatively limited scope. Though short story is often judged by its ability to provide a complete or satisfying treatment of its character and subject. Jadi biasanya dia fokusnya masalah-masalah yang kecil dan itu juga dia juga biasanya memuaskan para pembacanya dan tidak banyak memiliki alur atau cerita seperti halnya dalam sebuah novel. Mari kita lihat ada beberapa elemen atau bagian-bagian dalam short story. Sama seperti pada umumnya, sama juga seperti di novel, elemennya itu tidak jauh berbeda, hanya pendek saja. Itu yang pertama adalah setting. Setting adalah tempat atau cerita di mana sebuah cerita terjadi. Jadi story take place, ini ada salah pick ya. Jadi bisa misalnya pada suatu hari, pada suatu malam, ataupun gimana terjadi, misalnya seperti tadi kejadiannya ada di hutan, atau misalnya kejadiannya di sekolah dan lain sebagainya. Kemudian karakter ini bisa berupa people, orang ya, animals, creature, ataupun makhluk ya in the story. Maaf, ini salah tulis maaf. Biasanya karakter ini dibentuk berdasarkan hayalan daripada para penulis ya. Kemudian juga ada plot, and this is very important because in a story, apakah novel atau short story, biasanya kejadian-kejadian itu dibuat ada beberapa rangkaian terjadi, seperti misalnya tadi seorang anak yang disuruh ayahnya karena sudah dianggap dewasa untuk menggembalakan kambing karena dia masih anak-anak, mungkin dia sering merasa bosan karena harus menunggu sapinya, kejadian pertama. Kemudian untuk membunuh kebosanan dia pun membuat candaan dengan memanggil para orang kampung dengan teriakan bahwa ada serigala ya. Tapi hal itu ternyata hanya bohong-bohongan. Ketika itu terjadi dia pun merasa terhibur karena banyak orang yang khawatir dan takut. Sampai akhirnya di ketiga kali ketika benar-benar terjadi serangan daripada serigala, orang-orang tadi tidak percaya. Nah, itu adalah rentetan kejadian ataupun event ataupun plot dalam cerita yang sudah kita baca sebelumnya. Kemudian jangan lupa kadang-kadang juga ada konflik ya. Kalau cerita pendek juga sering terjadi konflik, biasanya terjadi antara struggle between two people, things or ideas. Seperti tadi ada konflik di antara anak laki-laki tadi dengan orang kampung, di mana orang kampung tadi merasa dibohongi karena diteriaki adanya serigala. Mereka sudah siap untuk mengusir, tapi ternyata hal itu hanya kebohongan ataupun akal-akalan si anak tadi supaya dia bisa bersenang. Dan yang terakhir adalah theme atau tema, main idea of the story. Jadi cerita itu memiliki tema, apakah temanya tentang sesuatu tentang petualangan, kemudian tentang asmara dan lain sebagainya. Mari kita bahas satu persatu. Seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa setting itu selalu menggambarkan di mana dan kapan peristiwa itu terjadi dan akan membangun latar belakang yang akan membuat imajinasi dalam pikiran kita. Ketika kita membaca sebuah cerita pendek yang terjadi di misalnya di suatu daerah bersalju, maka imajinasi yang dibuat melalui kata-kata dari penulis akan tergambar dari pembaca sehingga kita bisa menghayalkan dan menggambarkan bagaimana dinginnya suasana di daerah bersalju. Kemudian kapan juga kita bisa membayangkan saat cerita ini terjadi pada masa tahun sekian, misalnya di tahun 60, maka kita bisa membayangkan apa yang terjadi di tahun 60 tersebut ya. It helps to set the tone or mood of the story. Jadi gambaran setting atau di mana dan kapan ini terjadi akan membuat tone ataupun mood dari cerita itu akan bisa baik, sehingga membaca akan dengan senang hati menyimak dan membacanya hingga selesai. Ya, seperti saya katakan tadi, kapan adalah waktunya, misalnya hari Minggu, one day, dan di mana tempatnya untuk setting where, forest, in Surabaya, or in school ya.
itu karakter. Karakter ini selalu kita kenal ada dua. Karakter yang paling disenangi yaitu karakter protagonis dan karakter yang kita tidak sukai atau antagonis, di mana biasanya antagonis adalah tokoh-tokoh yang jahat ya, yang seringkali menjadi lawannya protagonis ya. Kemudian dia bisa juga menyangkut orang, karakter itu bisa juga tadi saya sebutkan bisa animal dan juga bisa makhluk, seperti misalnya digambarkan di sini ada seperti kelelawar tapi dia bukan kelelawar. Ya, berikutnya adalah characterization. Apa sih yang dimaksud dengan characterization? Adalah characterization selalu merupakan cara ketika seorang penulis menggambarkan kepribadian seorang tokoh dalam ceritanya. Misalnya dalam cerita itu dia menggambarkan seorang anak yang tadi kita sebutkan adalah anak yang mungkin baru berusia belasan yang diberi tanggung jawab untuk mengembala kambing, di mana anak tersebut mungkin saja disebutkan karakterisasinya adalah anak yang usil, anak yang iseng, anak yang juga tidak bisa diam, sehingga ketika harus menunggu menggembala kambing dia lalu memberikan ide-ide yang ternyata justru membuat dia harus kehilangan 3 ekor dombanya. Bisa saja mungkin dalam tokoh percintaan disebutkan, misalnya ada tokoh bernama Dinda dan tokoh ini disebutkan sebagai wanita yang baik hati, kemudian yang selalu memberikan bantuan kepada orang lain dan akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan dan lain sebagainya. Itulah disebut dengan characterization. Jadi characterization juga dipakai, is a technique writer used to make the characters come into life. Jadi ketika karakter ini digambarkan dalam kata-kata, dalam gambaran tulis, maka orang yang ada di dalam cerita itu seolah-olah hidup gitu. Tanpa adanya gambaran kepribadian dari tokoh tersebut, biasanya sebagai pembaca kita tidak asik atau tidak bisa mengikuti cerita itu dengan baik. Ya, ini adalah tokoh-tokoh anime, tokoh-tokoh yang seringkali disukai oleh para remaja sekarang, dan juga ada tokoh orang-orang pada masa kini. Kemudian, this is a very important thing, ada yang disebut dengan plot. Plot yang disukai oleh pembaca biasanya adalah plot yang mengandung konflik yang selalu berakhir bahagia ya. Jadi sudah dikatakan sebelumnya tadi, plot itu adalah sebuah event yang kejadian-kejadian yang disusun agar cerita tadi enak diikuti sehingga pembaca akan membaca hingga akhir ya. Kalau kalian suka menonton drama, menonton sinetron, biasanya akan terlihat sekali setiap episode dari sebuah drama tadi akan berakhir di kebahagiaan, meskipun kadang-kadang seringkali kita yang menonton dibuat penasaran di akhirnya bagaimana, karena selalu ditambah dengan episode-episode baru ya. Nah, biasanya plot ini selalu berbentuk piramida ya, mana selalu klimaks ya, turning point, the most intense moment either mentally or in action. Misalnya seperti tadi, klimaksnya adalah ketika orang-orang yang sudah tidak mau lagi membantu si anak laki-laki tadi karena seringkali dibohongi dengan teriakan serigala, dan akhirnya pun klimaksnya serigalanya memakan 3 ekor kambingnya karena orang-orang tidak percaya, karena dikira teriakan tadi adalah teriakan kebohongan. Kemudian sebelum mencapai klimaks biasanya beberapa kejadian menuju klimaks, misalnya seperti tadi adanya serigala yang bohong ya, dimana si anak tadi memulai dengan teriakan-teriakan sehingga dipercaya oleh orang kampung ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi setelah kejadian yang parah tadi, kemudian akhirnya turun atau falling action, di mana tidak ada lagi intrik di dalamnya. Biasanya tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita itu akan menemukan penyelesaian dari akhir dari konflik tersebut ya. Jadi biasanya akan berakhir dengan kebahagiaan ya, resolutionnya, misalnya konklusinya tying together all of the thread, tapi tergantung dari nanti apakah akhirnya bahagia atau menyedihkan ya. Jadi biasanya plot ini adalah yang paling disenangi oleh pembaca ketika
pembaca menemukan akhir dari cerita itu adalah dengan ending yang bahagia. Ya, kemudian yang paling penting dalam sebuah short story ataupun cerita pendek, sama seperti juga novel, adalah main idea. Dimana cerita-cerita ini bukan moral story, tapi jenis ceritanya. Apa yang paling disenangi oleh masyarakat ataupun anak remaja saat ini? Misalnya cerita-cerita tentang cinta, tentang keluarga, tentang persahabatan. Nah, dalam cerita tersebut yang paling banyak itu berisikan tentang apa. Nah, sehingga baru di akhirnya kita lihat adakah moral story atau adakah pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut. Jadi sekali lagi, tema adalah pokok dari sebuah cerita, tetapi dia bukan moral story. Jadi moral story itu di pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut ya. Jadi temanya misalnya seperti cinta, perang mungkin, kalau dia di film dan lain sebagainya. Ya, demikianlah penjelasan saya yang singkat ini tentang short story atau cerita pendek. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan selamat mencoba.